Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai keajaiban Al-Quran tentang adanya kode matematis yang merujuk kepada nama Nabi Nuh dalam Al-Quran. Bagi Anda yang tidak memiliki Al-Quran, kalian bisa mengecek dari website. Aku coba tunjukkan sekarang websitenya. Oke, di sini ada website Light Quran.net. Di sini isinya adalah surat-surat dalam Al-Quran. Kalian bisa cek sendiri untuk cross check apakah perhitungannya benar atau tidak. Oke, kalian bisa juga menggunakan BBLM Quran bblm.go.id untuk mengecek jumlah kata-kata atau huruf dalam Al-Quran. Lebih mudah karena di sini sudah bisa pisahkan kata-katanya ya. Jadi kalian bisa cek sendiri. Kemudian sebelum mulai aku menjelaskan lagi mengenai pentingnya angka 19 dalam perhitungan kode matematis dalam Al-Quran. Seperti di video-video sebelumnya aku jelaskan bahwa di surat Al-Mudaththir ayat 30 dikatakan bahwa di atasnya ada 19, yaitu 19 malaikat penjaga menurut tafsirannya. Dan kami di ayat berikutnya dikatakan kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan. Bilangan 19 itu adalah cobaan bagi orang-orang kafir dan agar orang-orang yang diberi kitab itu menjadi yakin karena bisa membandingkan kitabnya dengan perhitungan matematisnya, agar orang yang beriman bertambah imannya, dan agar orang yang diberi kitab dan orang-orang umum itu tidak lagi ragu-ragu. Tapi kalau orang yang ada penyakit hati dan orang kafir akan bertanya, apa yang dikehendaki Allah dengan bilangan 19 ini sebagai perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang yang dikehendaki dan memberi petunjuk hanya pada yang Dia kehendaki. Jadi kalian mengerti mengenai pentingnya angka 19 ini ya, yang sering Allah gunakan untuk mengkodekan Al-Quran ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang sudah kalian lihat di sini aku sudah petakan dalam bentuk table untuk surat-surat numbernya ya. Jadi biar lebih mudah untuk aku jelaskan ya. Nanti akan paste ini di YouTube, jadi kalian bisa cek sendiri Excel filenya. Tidak ada tipu-tipu di sini, silahkan cek sendiri perhitungannya ya. Oke, kita mulai. Surat Nuh. Surat Nabi Nuh memiliki surat tersendiri, yaitu pada surat ke-71 di mana terdapat 28 ayat. Sekarang kita lihat keajaibannya ya. Apabila kita melakukan kalkulasi simpel, yaitu pengurangan 71 dikurangi 28, hasilnya 43. Dan apabila kita melakukan kalkulasi simpel juga dalam bentuk perkalian, 71 dikali 28 sama dengan 1988. Oke, sekarang kita lihat keajaibannya. Apabila kita cek di seluruh Al-Quran, ternyata nama Nabi Nuh itu disebutkan sebanyak 43 kali. Kalian bisa cek di sini ya. Ini jumlah ayat-ayat yang menyebutnya. Bila aku scroll semuanya ini, ya, dan maka akan menunjukkan di sini berapa? 43 ya. Tidak karang-karang ya, bisa dicek sendiri. Oke, ini kebetulan luar biasa. Ternyata Nabi Nuh disebutkan 43 kali, sedangkan 43 itu adalah hasil pengurangan 71 dengan 28. Oke. Kemudian kita cek ada apa dengan angka 43 ini ya. Setelah dicek di seluruh Al-Quran, ternyata ada 43 surat yang tidak menyebut nama Nabi Nuh sebelum surat ke-71. Surat ke-71 adalah surat Nabi Nuh ya. Jadi sebelum surat 71 itu ada 43 surat yang tidak menyebut nama Nabi Nuh. Di sini sudah aku tulis ya surat apa aja ya. Bisa dihitung jumlahnya ada 43 ya. Dan setelah surat ke-71 ada 43 surat juga yang tidak menyebut nama Nabi Nuh, di mana surat ke-71 ini surat Nuh adalah terakhir kali di mana nama Nabi Nuh disebut ya. Ini kebetulan luar biasa ya, bagaimana mungkin bisa ada 43 surat sebelum dan 43 surat sesudah yang tidak menyebut nama Nabi Nuh. Gimana cara pengaturan tidak masuk akal ya. Misalkan seperti kita ketahui, Al-Quran itu diturunkan secara oral, diturunkan melalui wahyu melewati malaikat Jibril oleh Allah, diberikan pada Nabi Muhammad SAW dan hanya dihafalkan ya, tidak ditulis. Seperti kita ketahui bersama juga bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang buta huruf, tidak bisa menulis, dan ini baru dibuat dalam bentuk buku jadi rapih setelah Rasulullah SAW meninggal yang menyampaikannya sendiri. Jadi tidak masuk akal apabila bisa diatur-atur seperti ini, apalagi hanya dengan menggunakan hafalan. Bagaimana cara mengatur susunan yang kompleks ini di seluruh Al-Quran ya. Ini keajaiban yang sangat luar biasa yang menunjukkan bahwa tidak mungkin 1000 tahun yang lalu tanpa kalkulator dan komputer dan hanya berupa hafalan manusia biasa bisa membuat ini. Dan ini adalah bukti keajaiban bahwa Al-Quran adalah langsung dari Allah, Tuhan semesta alam. Oke, kita lanjut dengan keajaiban-keajaiban lainnya. Setelah kita cek lagi, ternyata ada 28 surat yang menyebut semua nama Nabi Nuh dalam Al-Quran. Oke, jadi surat-surat yang menyebutnya ada 28, dan ini sesuai dengan jumlah ayatnya ya. Kebetulan luar biasa, bagaimana mungkin jumlah surat yang menyebutnya bisa sama ya dengan jumlah ayatnya.
Kemudian apabila kita cek lagi, yang menyebut nama Nabi Nuh hanya sebagai seorang saja. Jadi Nabi Nuh itu disebutkan dalam 3 tipe. Pertama, Nabi Nuh sebagai seorang saja. Nabi Nuh disebutkan sebagai kaum Nabi Nuh, dan Nabi Nuh disebut sebagai dikatakan sebagai istri Nuh. Jadi nama Nuh itu muncul di kata istri Nuh, kata kaum Nabi Nuh, dan sebagai Nuh sendiri ya. Dan situ ada 28, 14, 1 total semua ada 43. Oke, ini kebetulan luar biasa ya. Ternyata ada 28 ayat yang menyebutkan nama Nabi Nuh sebagai seorang saja. Oke, betul luar biasa. Oke, sekarang kita coba lihat apabila kita jumlahkan seluruh surat dalam surat Nabi Nuh, ya, di sini ada kalkulasi ya, penjumlahan semua ya. Ini menghasilkan 838, angka 3838, jumlah seluruh surat yang menyebut nama Nabi Nuh. Apabila kita cek di sini dari awal surat, dari Al-Quran itu dari Al-Fatihah dan menuju ke bawah seterusnya, ternyata bila kita cari urutannya, ternyata ayat ke 838 itu jatuh pada surat Al-An'am ya. Al-An'am yaitu Al-An'am di ayat yang ke-49. Oke, ini adalah ayat ke 838 bila dihitung dari awal Al-Quran. Oke, dan ternyata bila kita cek, ternyata ajaibnya adalah ternyata di surat ini di ayat ini terdiri dari 43 huruf. Masya Allah ya, kembali merujuk ke hasil pengurangannya 43. Oke, luar biasa ya. Kemudian apabila kita cek mengenai kalkulasi 71 kali 28 ini, di mana di sini adalah hasilnya 1988, apabila kita cek ayat ke 1988 bisa dicek sendiri sih, di sini ada hitungannya. Ternyata ayat 1988 ini jatuh pada surat An-Nahl, surat ke-16, yaitu pada ayat ke-87. Dan apabila dicek, kalian bisa cek sendiri, ternyata jumlah hurufnya juga 43. Masya Allah, luar biasa ya, terlalu banyak. Kebetulan kalau dibilang cocologi itu nggak masuk akal, karena ini kebetulan terlalu sempurna. Bagaimana coba ada kitab sesempurna ini perhitungannya? Kalau bukan dari Allah, ini humanly impossible bisa dibuat oleh manusia. Oke, kita analisa lagi lebih dalam. Apabila kita cek di sini nomor surat, nomor ayat ya. Kita cek di sini dari jumlah ayat dan surat, ternyata yang paling banyak membicarakan mengenai Nabi Nuh adalah sebagai seorang saja adalah pada surat yang ke-11. Di sini nama Nabi Nuh sebagai seorang saja disebutkan sebanyak 7 kali. Oke. Sekarang kita coba analisa di sini ya, di surat 11 dan ayat-ayatnya ya. Sekarang aku diajarkan di sini dalam bentuk seperti ini 25, 32 ayat-ayatnya ya. Kemudian aku cari juga jumlah kata-katanya. Jadi aku taruh jumlah kata dari masing-masing ayat, taruh di bawahnya ya. Kalian bisa cek sendiri di quranbebel.go.id ini untuk ngecek berapa jumlah kata pada masing-masing ayat ya. Sudah dipisah-pisahkan, sangat mudah untuk menghitungnya. Oke, cuman di sini aku taruh saja yang untuk ayat paling tengah ya, ayat 42 ya. Oke, ayat 42 setelah aku cek ternyata dia memiliki 19 huruf. Yang aku bilang tadi 19 adalah suatu kode matematis yang sering Allah gunakan ya. Kita hitung sendiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Subhanallah. Ternyata di bagian tengahnya adalah terdiri dari 19 kata yang dihafid oleh berapa kata? 3 kata sebelum dan sesudah. Nanti aku jelaskan kenapa ada angka 3 di sini yang ajaib ya. Kemudian kita jelaskan lagi bahwa ternyata jumlah seluruh kata apabila ini semua ini kita jumlahkan nih, jumlah seluruh kata kita jumlahkan semua dari sini sampai sini nih, ternyata itu menghasilkan penjumlahan berupa 114 ya. Dan kita ketahui sendiri bahwa Al-Quran itu terdiri dari 114 surat, kebetulan luar biasa ya. Oke. Dan apabila kita hitung per hurufnya di surat 11 ayat 42 ini, ternyata ditemukan bahwa jumlah hurufnya adalah 71. Masya Allah. Setelah kita ketahui bahwa 71 adalah nomor suratnya. Semakin banyak kebetulan tidak masuk akal ya. Oke, sekarang kita analisa dari nama Nabi Nuh. Apabila kita analisa nama Nabi Nuh, ternyata dalam bahasa Arab Nabi Nuh itu dari 3 huruf. Nah, di sini kebetulan luar biasa ya. Jadi aku bilang di sini adalah ada 3 kata sebelum dan sudah di antara ayat-ayat ini ya. Ada tiga ayat sebelum dan sesudah dari di antara ayat 42 ini. Ini menunjukkan mengenai angka 3 ini. Dan apabila kita cek dalam Al-Quran, ternyata pertama kali nama Nabi Nuh disebutkan yaitu pada surat ketiga ayat ke-33, merujuk kepada angka 3 lagi. Oke, di sini semakin banyak kajian menunjukkan mengenai korelasi angka 3. Oke,
Nah, sekarang kita coba analisnya lagi mengenai eh, kaum Nuh. Di sini kan ternyata nama Nuh disebutkan dengan kaumnya, yaitu kaum Nuh itu ternyata ada 14 ya. Di sini bisa cek sini ada 14 ya, 14 kali sebut. Dan apabila kita cek ternyata 14 bilangan prima ke-14, oke, bilangan prima ke-14 itu adalah berapa? 43. Subhanallah. 43 berkorelasi dengan 71 dikurang 28, nomor surat dikurangin ayat ya. Kembali lagi selalu berhubungan ya. Ini pengaturannya benar-benar tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Karena terlalu kompleks. Bagaimana Allah mengkodekan Al-Quran agar tidak bisa diubah oleh manusia ya. Oke, dan kemudian apabila kita teliti di seluruh Al-Quran, apakah ada surat yang hanya memiliki 3 ayat? Ternyata surat pertama di Al-Quran yang memiliki 3 ayat itu adalah surat Al-Asr. Itu surat Al-Asr ya, kalian bisa cek sendiri. Di situ ternyata surat tersebut hanya memiliki 3 ayat, dan apabila kita cek ternyata itu juga hanya memiliki 14 kata. Kembali tadi ya, 14 kata ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 kata, dan di dalamnya ada berapa? Ada 71 huruf. Subhanallah. Merujuk kembali ke nomor suratnya 71 juga ya. Sudah terlalu banyak, kebutuhan luar biasa untuk dalam perhitungan matematis ini yang dalam mengkodekan mengenai yang merujuk kepada Nabi Nuh ya. Terlalu banyak kebutuhan. Oke, kita tambahkan lagi di sini. Seperti kita ketahui bahwa setelah banjir besar, maka yang menjadi bapak dari kemanusiaan adalah Nabi Nuh, bukan Nabi Adam lagi ya. Karena semua orang kalau nggak salah di banjir besar itu habis, yang tersisa dari yang tersisa itu, maka Nabi Nuh adalah bisa disebut sebagai bapak dari kemanusiaan ya. Dan apabila dalam Al-Quran apabila kita berbicara mengenai kemanusiaan, pasti kita identik dengan membahas mengenai kromosom. Seperti kita ketahui, manusia memiliki 23 pasang kromosom. Bisa dicek sendiri di website ini, aku sudah taruh linknya mengenai 23 kromosom. Jadi kita akan menemukan banyak keajaiban dari angka 23 ini ya. Oke, ternyata surat yang paling banyak menyebut nama Nuh adalah surat ke-11 ya. Dan apabila kita lihat urutan ke-11 dari awal, urutan ke-11-nya dari awal ternyata ya, ke-11 dari awal ternyata jatuh pada surat 11 ayat ke-46. Seperti kita ketahui 46 itu adalah 23 kali 2, di mana manusia memiliki 23 pasang kromosom. Oke, itu luar biasa. Kemudian jumlah ayat yang menyebut nama Nuh dari awal surat hingga ke surat 19. Sekarang kita lihat kajian angka 19 ya. Apabila kita cari dari kan surat ke-19 itu ternyata juga merupakan menyebut nama Nuh di ayat 58 ya. Apabila kita hitung seluruh jumlah ayat yang menyebut nama Nuh hingga surat ke-19 ini, ternyata total ada 19 juga. Kebetulan luar biasa. 19 surat ke-19 ada 19 ayat sampai situ yang menyebut nama Nuh ya. Oke. Kemudian pada surat ke-19 yang menyebut Nuh itu ternyata jatuh pada ayat ke-58 ya. Oke, ternyata apabila kita cek ternyata 58 itu adalah hasil penjumlahan dari huruf-huruf dari urutan hijayah dari huruf-huruf yang menyebut nama Nuh. Seperti kita bilang tadi bahwa nama Nuh itu memiliki 3 huruf, Nun, Waw, dan Ha. Oke, apabila kita cek nih di sini aku copy paste di sini itu urutan huruf hijayah. Ini bisa lihat urutannya, urutan H itu ke-6, urutan Nun urutan ke-25, Waw urutan ke-27. Apabila kita jumlahkan semua 6, 27, 25 ternyata hasil dari 58 yang mana merujuk pada angka ini. Kebetulan luar biasa ya. Dan seperti kita ketahui ternyata di surat ke-23 nama Nuh itu disebutkan juga pada ayat yang ke-23. Kebetulan ya, 23 kromosom ya, 23 pasang kromosom, ingat itu. Oke, sekarang yang lebih ajaib lagi ya, yang paling tidak masuk akal. Apabila angka 19 ini kita taruh sebelahan dengan 23, maka menghasilkan 1923, betul? Ternyata apabila kita hitung jumlah seluruh ayat yang mengandung nama Nuh adalah 1923. Subhanallah. Silahkan kita cek sendiri. Aku map semua di sini ya. Ternyata bila kita hitung hasil adalah 1923. Tuh, ini hasil penjumlahannya. Dan dari masing-masing nama Nuh seorang saja, kaum Nuh dan istri Nuh, bila dijumlahkan semuanya adalah 1923. Kebetulan luar biasa ya. Hampir tidak masuk akal bahwa manusia bisa membuat begitu banyak kode matematis seperti ini ya. Oke, semoga ini menjadi hidayah bagi kalian. Silahkan bantah kalau bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.